Bulan berselang penyebab kematian Akseina Ahad Dori, mahasiswa Universitas Indonesia belum terungkap. Namun kasus ini memasuki babak baru, pasalnya polisi menemukan indikasi Akseina dibunuh. Timnet menelusuri jejak kasus ini pasca kematian Akseina 26 Maret 2015 lalu. Penelusuran kami mulai dari surat terakhir Akseina yang menyisakan berbagai kejanggalan. Dengan bantuan seorang pakar tulisan tangan dari American Handwriting Analysis Foundation, kami menganalisa rekam tulisan tersebut. Saat itu kami mendapat simpulan sementara bahwa 75% surat terakhir Akseina ditulis orang yang berbeda. Namun seiring penyidikan, analisis terbaru pun muncul. Dalam surat yang diberikan, itu kan memang hasil analisanya kan memang ada tulisan tangan dua orang. Yang satu memang identik Akseina, yang satu lagi tidak tahu, gitu kan. Tapi yang pasti yang tulisan tangan Akseina ini tidak dalam tekanan. Senada dengan analisa tulisan tangan tersebut, keluarga Akseina yang kami sambangi di Yogyakarta juga yakin anaknya tewas tak wajar. Pasalnya sang ayah menemukan bekas jeratan di leher Aceh. Dan saya sendiri secara fisik 2 kali melihat jenazah itu, hari Senin tanggal 30 Maret siang dan setengah 12 malam karena saya memandikan. Di situ lebam terlihat sekali di kening, kemudian di dada, ini yang kelihatan dari warna yang berbeda, nggak sama, kemudian di punggung. Dan saya melihat juga ada kayak bekas jeratan di leher. Namun titik terang penyebab kematian mahasiswa jurusan biologi ini belum juga terkuak. Kami mendapat informasi bahwa ada teman kampus Aceh yang menginap di kamar kosnya 1 hari sebelum identitas jasad terungkap. Sosok itu pula lah yang menemukan surat terakhir Akseina. Kami menyambangi asrama mahasiswa Universitas Indonesia untuk mencari sosok teman Akseina tersebut. D2 lantai 1 01. Itu cowok semua ya? Cowok semua. Belakang. Namun pencarian kami nihil. Kami akhirnya baru bisa berkomunikasi dengannya melalui saluran telepon. Ia mengaku benar telah menginap di kamar kos Akseina dan menemukan surat terakhirnya terpaku di dinding. Itu dulu Mas nginap di kamarnya atau gimana Mas? Iya itu ini apa namanya? Waktu itu yang nyuruh ke kosnya. Terus? Maka dari itu kan ya karena kita juga belum tahu ya dia hilangnya kemana gitu. Tahu masih yang kiranya. Tapi Mas temukan nemuin surat itu di mana Mas? Di kamarnya. Waktu kapan? Waktu Mas nginep ya? Iya. Kapan tuh? Di minggu. Minggu malam? Iya, minggu malam. Itu dulu Mas nginepnya sendirian atau sama siapa Mas? Halo? Iya, itu sendirian Mas. Oh sendirian. Keterangan yang sama kami dapatkan pula dari ayah Akseina. Ia membenarkan kamar kos sang anak dimasuki temannya. Terus kejanggalan lain secara formal, seseorang yang masuk di kamar kos anak saya yang pada hari Minggunya sebelum saya ke Jakarta. Saya ke Jakarta itu hari Senin. Hari Minggunya masuk jam 9 malam itu sempat berkomunikasi lewat handphone anak saya yang dia pegang di dalam kamar kos. Teman kampus Akseina yang juga salah satu sahabat dekat korban ini pun menduga Aceh memilih mengakhiri hidup karena masalah akademik. Ya kalau saya yakin sih tapi ada kemungkinan. Ada kemungkinan bunuh diri gitu. Emang? Menurut saya kalau menurut saya pribadi. Emang Mas tahu misalnya Aceh punya masalah apa gitu sampai bunuh diri gitu? Karena emang saya nggak tahu dia masalahnya apa gitu. Saya cuma tahu apa akademinya aja gitu. Namun lagi-lagi pihak keluarga membantah sang ayah tak percaya anaknya berakhir tragis gara-gara urusan akademik. Kaitan dengan prestasi, muncul misalkan curhat tentang Olimpiade. Anak saya bukan anak yang gampang putus asa. Anak saya itu anak yang
beberapa kali sudah pernah mengalami ketidaksesuaian harapan gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi itu tidak relevan, dia anak yang tangguh. Berdasarkan analisa tulisan Aksaina, tergambar ia merupakan karakter yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan. Oleh karenanya, unsur bunuh diri dalam kematian Aksaina sangat kecil. Agresif dalam artian ketika ada permasalahan, dia akan memilih fight daripada flight. Daripada menghindar, dia akan menghadapi gitu. Apa sih masalahnya? Dia akan taklukkan itu. Polisi telah mengembangkan kasus ini yang awalnya penyelidikan menjadi penyidikan. Namun polisi mengakui adanya kendala. Nah, sekarang kita mengembangkan lebih kepada pengungkapan dari saksi-saksi ini, pengungkapan kepada pengumpulan alat bukti lain sehingga ada petunjuk kuat diarahkan kepada misalnya terduga pelaku. Namun kita tidak bisa langsung blok si A adalah pelaku. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Namun apapun itu, polisi hingga kini masih berusaha mengungkap siapa pelaku di balik kematian Aksaina. Tim Liputan melaporkan untuk NET.